sternum disebut dengan stomatium dan anus protodeum. Nah, pada ikan dewasa, mulut sebagai tempat masuknya makanan ke dalam sistem pencernaan. Nah, dapat kita lihat pada gambar berikut ini adanya tambahan organ pelengkap pada sistem pencernaan makan ikan. Oesophagus merupakan bagian dari saluran pencernaan yang menghubungkan mulut dan lambung. Stomat, bagian dari saluran pencernaan di antara esophagus dan intestine. Kidney adalah organ untuk membersihkan darah ikan. Anus, muara dari saluran pencernaan. Intestine adalah bagian akhir dari saluran pencernaan. Berarti bukan anus ya bagian akhirnya, yaitu bagian akhirnya intestine berupa saluran pembuangan terakhir dari ikan. Selanjutnya, phylloxis centrum, yaitu kantong yang menghubungkan ke intestine. Selanjutnya, gallbladder merupakan kantong kecil yang mengandung cairan empedu. Liver, kelenjar pencernaan yang menghasilkan empedu. Heart atau jantung, yaitu organ pemompa darah. Gill, organ pernapasan pada ikan. Tooth atau gigi, organ keras pada ikan untuk menghancurkan makanan. Nah, mulut, pada mulut ikan bentuknya bermacam-macam sesuai kebiasaan mencari makan dan lingkungan tempat hidupnya. Yang pertama bentuknya adalah Cyclostomata atau Agnatha. Nah, bentuk mulut ini selalu terbuka, tidak ada alat lain untuk menutup mulutnya. Contohnya hapis. Hapis dilengkapi oleh alat hisap untuk mengambil makanan dan untuk membuat sarang pemijahan yang berupa memindahkan batu dan kayu-kayu untuk membuat sarang pemijahnya. Berikutnya lamprey. Contoh yang kedua lamprey. Lamprey dilengkapi gigi untuk mencabik-cabik makanannya. Nah, bentuk yang kedua Elasmobranchia. Bentuk ini umumnya terletak di bawah kepala. Rahangnya dilengkapi oleh gigi yang umumnya berbentuk segitiga tetapi tajam untuk menggigitnya secara aktif. Nah, yang bentuk yang ketiga yaitu teleosti. Bentuk dan letaknya bermacam-macam sesuai adaptasi ikan tersebut. Nah, adapun macam bentuk ikan, bentuk mulut ikan yaitu yang pertama terminal. Terminal ini merupakan bentuk mulut yang membuka tepat di ujung hidung, seperti di ikan mas, ikan nila. Nah, itu merupakan bentuk mulut ikan terminal. Nah, yang kedua subterminal inferior. Bentuk ini membuka agak ke bawah, seperti bibir atas lebih panjang daripada bibir bawah. Yang ketiga subterminal superior. Bentuknya membuka agak ke atas, berarti bibir atas lebih pendek daripada bibir bawah, seperti ikan piranha. Nah, adapun bentuk pelengkap mulut pada ikan yaitu bercucuk.
terdapat pada ikan julung-julung, dan ikan merlin. Dan ada mulut dia bisa disembulkan atau proctactyl, merupakan terdapat pada ikan dodong dan ikan mas. Nah, pada gambar ini dapat kita lihat tipe-tipe mulut pada ikan. Ada yang bibir atasnya lebih pendek daripada bibir bawahnya, ada yang mulutnya selalu terbuka untuk menghisap pada ujung hidungnya, ada yang bibir bawahnya lebih besar, lebih panjang daripada bibir bawah, ada yang berduduk, dan seperti yang kita lihat tersebut. Nah, pada gigi ikan ini terdapat pada bagian-bagian di mulut dan berbeda-beda letaknya. Yang letak pertama pada gigi rahang atas dan gigi rahang bawah disebut pomer. Adapun gigi atap mulut yaitu platini, dan gigi faring yang merupakan modifikasi lengkung yang terakhir. Biasanya bak mulutnya tidak bergigi. Selanjutnya, jaring-jaring tipis insang. Jaring-jaring tipis insang ini berfungsi sebagai pelindung daun insang juga untuk menghalangi makanan yang sudah dimakan agar tidak keluar lagi dari insang. Nah, contohnya pada ikan buas, jumlah jaring-jaring tipis insang ini jarang dan teksturnya keras dan lincing. Pada ikan yang pemakan plankton, jaring-jaring tipis insang ini berjumlah banyak, kecil, panjang untuk menyaring plankton agar masuk mulut melalui insang. Nah, ini dapat kita lihat, ini bentuk jaring-jaring insangnya. Oesophagus terletak di antara farinx dan lambung, merupakan pembuluh pendek sekali dan kadang sukar dilihat dan dibedakan dengan pembuluh lainnya. Biasanya juga merupakan pembuluh dari rahang yang disebut Vesica natatoria. Berikutnya lambung. Lambung merupakan tempat pengumpulan makanan sebelum dicerna. Tidak semua ikan yang mempunyai lambung. Contohnya ikan mas. Lambung ikan mas digantikan oleh usus yang besar disebut polidosus yang membawa cairan empedu dari hati. Menuju pankreas. Nah, ikan mas ini kasus terbesar dan tidak berbentuk. Nah, pada ikan vertebrata lainnya, Coledosus tetap sebagai lambung, juga terdapat pembuluh pankreas. Selanjutnya, Pylorus terletak di belakang lambung, yang berfungsi untuk mengatur masuknya makanan dari lambung ke usus
Adapun beberapa jenis ikan dilengkapi dengan pyloric cerca untuk usus buntu, dan jumlahnya setiap ikan tidak sama. Pyloric cerca mengeluarkan enzim aktif. Selanjutnya, usus. Usus berfungsi tempat penyerapan makanan yang telah diolah oleh lambung. Selain celiac, umumnya usus berspiral, menambahkan sperma usus seperti terlihat pendek. Teleosti merupakan pemakan plankton dan tumbuhan yang panjang ususnya bisa 2-3 kali panjang tubuhnya. Pada ikan buas dan ikan pemakan daging, biasanya ususnya pendek, tidak lebih atau sama panjang dengan tubuh ikan tersebut. Rektum atau anus umumnya terletak di vertikalin, biasanya panjangnya setengah dari tubuh ikan tersebut, terletak pada setengah panjang tubuh ikan tersebut, berarti terletaknya di tengah-tengah tubuh ikan, tepatnya di belakang ventral dan di depan anus. Klaka ikan hiu terletak di ventral tubuh ikan tersebut yang berfungsi untuk membuang urin, feses, dan genital. Elasmobranchi dan ikan paru-paru terletak pada rektal, terletak pada flanger rektal pada bagian usus, dan merupakan pelepasan sisa makanannya. Adapun abdominal phosphorus yang terdapat pada ikan lamprey dan ikan hiu untuk yang berfungsi untuk tempat pengeluaran sperma atau telur ikan tersebut. Pada Clusteida atau Teleosti yang fungsinya berupa buangan dari gas blender. Nah, pada makanan ikan biasanya berbeda-beda. Nah, pada larva atau juvenil biasanya memakan kuning telurnya sendiri sampai dengan habis. Dan selanjutnya pada larva ini sesuai dengan bentuk mulutnya. Pada ikan dewasa ada yang memakan plankton, tumbuhan, dan memakan hewan atau memakan sesama ikan. Dan terakhir pada ikan dewasa ini yang terakhir detritus. Nah, pada ikan setiap spesies yang sama dapat berbeda makanannya tergantung pada lingkungan hidup. Lingkungan hidupnya yang berbeda-beda. Dikarenakan komposisi makanan tiap lingkungan berbeda-beda, ada yang kehabisan, ada yang kelebihan. Nah, jenis makanan pada ikan. Jenis makanan dan jenis ikan yang biasanya memakan jenis ikan tersebut. Yang pertama, pemakan alga, bakteri, dan protozoa, yaitu jenis ikan belanak dan tilapia. Jenis makanan jenis ikan pemakan tumbuhan biasanya itu ikan gurami, ikan tawes, dan sebagian ikan tilapia. Adapun ikan pemakan plankton seperti sepat siam, sepat Jawa,
ikan dan ikan baung. Nah, adapun ikan karnivora, larva insekta dan predator, yaitu ikan Cyprinodontidae dan ikan Cyprinidae, ikan gabus dan ikan kakap. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi rangsangan selera makan ikan, yang pertama yaitu musim, yang kedua suhu, yang ketiga intensitas cahaya atau pencahayaan pada perairan, yang ketiga waktu makannya, yang keempat rangsangan